main beginian ya. Iya, Tapi ngebantu nggak sih nih cupang ini buat isi dompet lo gitu? ngebantu, alhamdulillah dah. Alhamdulillah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gua Ariel. Lu siapa? Gua temennya Ariel. Oke, berarti dia temen Ariel, gua Ariel. Eh, gua di sini mau mengumpas tuntas tentang perjalanan seorang breeder cupang. Oke aja, kita langsung tanya aja. Awal mula lo main cupang itu dari kapan? Gua awal main cupang tuh dari corona. Lagi-lagi corona guys. Soalnya pas banget gue di offering kerja dulu, Bor. Ceritanya. Terus? Gue di offering kerja, gue bingung nih gak ada aktivitas ya kan. Nah sudah kelar bermager-mageran, ada sering nonton YouTube tuh gue ya kan. Nontonlah channel-channel cupang. Nah dari situ gue udah tertarik lagi nih ya, lagi. Dulu gue udah sempat pernah main, cuman ya sebatas itu doang. Ya. Pas corona baru udah tuh, jadi awal Agustus kemarin, tahun kemarin 2020. iya 2020. 2020. Terus? Nah dari situ gue belajar beli indukan. Gue beli indukan tuh awal-awal sama temen gue, Iya. indukan marble. Terus gue breeding nih. Breed. Ya. Ya gue breed. Pas gue breed jadilah anakannya. Awalnya sih gue kira nggak jadi. Jadi kata gue karena udah kelamaan nih, gue pengen buang nih Apanya? anakannya sama indukannya, gue pengen buang awalnya. Pas gue bawa ke kamar mandi, kena cahaya matahari kan tuh ya. Ya. Lah gue lihat ada anakannya, jadi nggak jadi gue buang. Gue Hmm. masukin lagi lah. Gue angkat tuh indukan melnya, gue Hmm. pisahin. Nah dari situ kata gue udah merasa seneng karena anakannya jadi. Gue beli lagi ikan dah tuh. Beli. Oh, lu beli terus. Iya. Terus? Gue beli, gue kawinin lagi. Nah tapi kalau misalkan itu anakannya nggak jadi, gue udah males gue main ikan. Oh, jadi awalnya lu emang dari marble dulu ya? Dari marble dulu. Terus? Nah iya, gue beli ikan. Terus gue liatin juga itu pertumbuhannya tuh anakan gue. Jadi gede dah tuh. Cuman nggak banyak, 30 ekor. 30 ekor. 30 Tapi ekor. udah lumayan. Iya. Karena lu Iya. istilahnya pemula lah. Iya. Emang dari awal gue liat anakannya cuma dikit. Hmm. Nah pas udah umur sebulanan tuh gue hitung 30 ekor sampai gede. Sampai benar-benar istilahnya lu menikmati prosesnya ya. Iya. Iya. Dari situ sambil belajar itu, Hmm. belajar gue nikmatin tuh, gue liatin tuh ya. Iya. Ya gue sambil beli ikut lelang. Pertama lu beli terus tuh. Beli terus gue. Awal gue beli terus. Berarti ini anakannya nih. Iya. Ini marble nih, anakan pertama lu nih. Iya, anakan pertama. Sampai sekarang masih lu simpen. Iya. Ini om nih, marble dot. Berdol. Marble dot. Nah, selain lu breeder ya kan, pasti tuh lu di saat lu ngebreed, ngerawat lah istilahnya, itu pasti banyak kendala. Banyak kendala. Kendalanya apa aja tuh? Jadi saat indukan gue udah banyak, gue pernah ngikutin tutorial. Tutorial apa? Tutorial buat ngebreeding. Gue ikutin. Tanpa perjodohan gue masukin, cuman emang namanya baru-baru kali ya. Ya. Jadi gue naruh di situ 9 ekor, 9 pasang. Lu breed langsung 9 pasang loh. 9 pasang. Gue diemin sehari. Hari besok gue tengok, belum kawin juga ya kan. Gue Iya. tungguin sampai 4 hari nggak kawin nih ikan. Ya udah, kata gue gagal nih.
Itu apa namanya, female-nya rusak dong. rusak juga, kebanyakan berantemnya dia jadinya. Hmm. Kawin nggak berantem doang. Nah terus Jadi gue pisah-pisahin lagi, terus gue beli indukan lagi tuh, baru udah gue pakai proses penjodohan itu, penjodohan. janur januran. Hmm. Gue jodohin dulu, besokannya gue lakiannya udah ngeluarin bui-bui itu, baru Hmm. gue jadiin satu. Hmm. Nah dari situ betelor dah tuh yang itu ya kan. Nah sampai betelor netes, cuman pas seminggu udah gue angkat biangannya dua-duanya nih ya. Kan pas betelor gue pisahin Ya. indukan ceweknya betinanya, sisanya gue tinggal melnya doang, lakiannya doang. Gue diemin sampai netes, usia seminggu gue angkat indukan melnya. Nah dari seminggu itu gue perhatiin ikan gue banyak yang mati. Itu emang nggak bisa berenang apa gimana tuh ikan? Ya mungkin karena nggak bisa berenang, mungkin faktor indukan juga yang belum siap. Oh, pas waktu itu lu ngebreed usianya berapa bulan? Katanya kan 3,5 bulan udah siap breed. Ya. Nah gue coba, ternyata 3,5 bulan udah siap breed, tapi anak-anak nggak siap hidup, Mati semua tuh. mati semua. Oh iya. Nah dari situ tuh gue belajar dah tuh. Akhirnya setiap beli indukan gue sabarin dulu, gue pelihara dulu gitu ya kan. Baru di usia 5 bulan gue coba breeding lagi, dan akhirnya alhamdulillah dah tuh dari situ, walaupun nggak begitu banyak tapi ada yang hidup. Ya. Presentasinya itu berapa persen lo hidup burayak? Kalau buat saat ini sih kurang lebih 30-40% ya, masih 30-40%. Iya. Nah, itu banyak yang breeding dia udah bisa ratusan, Iya. 200-300 mungkin. Kalau gue sih paling banyak masih di angka 100-150 ekor. 100-150 ekor. Iya, Itulah udah istilahnya udah lumayan ya. Iya, udah lumayan. Oke. Soalnya kan dari pas awal aja gue cuma jadi 30 ekor. Iya. Jadi ini pas masuk angka 100 sudah, menurut gue udah lumayan baik gitu. Iya. Nah, dari segi perawatan indukan maupun burayak nih, apa sih yang lo lakuin? Ya sama aja sih, ganti air pakan. Ganti air pakan itu untuk indukan ya. Kalau untuk burayak nih di usia seminggu kan itu masih rentan tuh buat mati. Itu apa itu cara perawatan lo buat burayak? Oke, selama 1 minggu itu, 1 minggu pertama setelah netas, Ya. belum gue kasih makan. Belum dikasih makan. Iya, belum gue kasih makan. Nah posisi di situ paling gue kasih makan kutir, cuman masih ada indukan melnya. Nah pokoknya pas udah seminggu gue angkat, gue kasih Artemia. Berarti kultur Artemia. Nah itu kultur Artemia itu gue juga seminggu cuma 2 kali doang gue kasih. Cuma 2 kali Artemia? 2 kali doang. Selebihnya Gue pakai kutir. Di usia berapa tuh kutir? Ya di kutir di usia 2 minggu up gue udah pakai kutir. 2 minggu up udah pakai kutir. Kutir sampai? Ya sampai umur sebulan gue masih kutir. Sebulan kutir. Dari kutir gue kecasut. Kecasut? Iya, cacing sutra. Gue kasih cacing sutra buat ngejar sesnya kan. Tapi kan mulut buraya kan masih kecil tuh. Dia kan masih bisa milih cacing lebih kecil. Udah gitu makan juga satu kenyang dia juga. Oh iya, masuk akal sih, masuk akal, benar. Dia bisa milih ntar tuh. Kasih dipilih lah tuh cacingnya. Kita kalau makan masih bisa milih-milih kan, yang Iya. atau yang enggak, yang bisa dimakan atau enggak. Itu lu ngasih buraya, lu casut nih. Casut Misalnya usia sebulan nih si buraya casut. Itu lu sehari berapa kali sih? Sehari 2 kali. Tapi terkadang juga gue liat dulu. Kalau misalkan casutnya masih ada, gue kagak kasih lagi sampai habis. Oh, nunggu habis. Iya, kalau enggak paling gue tambahin kalau misalkan gue mau pergi kerja atau keluar, gue tambahin aja.
Oh jadi lu nge-breed ini lu sambil kerja? Sambil kerja. Makanya kan gue main project juga di kamar aja. Iya. Tapi burayakan lu anakan lah yang udah usia 3 bulan setengah udah ada yang kejual? Udah. Nah, marble ini makanya gue sisain 2 ekor doang buat indukan nanti. Jadi indukan lagi. Itu lu jual via offline apa online? Online. Online ada, offline ada. Offline di? Offline langsung pada ke rumah biasanya, teman-teman dekat. Kalau online? Online di IG, gue main di IG, main Facebook main. Nama IG lu apaan? ncb_eta. Oh, ncbeta. Kalau Facebook? ncbeta. Facebook ncbeta juga? Iya. Oh berarti emang lu udah benar-benar fokus ya? Iya. Sambil kerja, sambil mau kesini juga. Oh iya. Emang itu waktu lu nggak kebagi? Ya kebagi, tergantung kita porsinya aja. Pagi sebelum berangkat kerja gue kasih makan, nanti sore pulang kerja gue kasih makan lagi. Pagi lu masih sempet ngasih makan? Masih sempet-sempetin. Iya. Untuk jual satuan ya, per ekor lu biasanya ngeluarin berapa tuh harga? Untuk 1 ekor yang udah istilahnya full block kayak gini nih. Ya di angka 150 sampai 300-an. 300? Iya, 400 juga ada. Itu yang udah bener-bener enak dilihat lah ya. Iya. Jadi nggak lu jual ikan yang udah bener-bener potensi gitu Iya. kan. Jadi nggak beli kucing dalam karung istilahnya begitu. Itu dia. Tapi lu ada apa kedepannya lu mau main partai nggak sih, kan biasanya banyak tuh yang main partai. Ada sih buat ke situ. Gua kan juga lagi buka ini kecil-kecilan juga gua. Lagi nyari tempat Buat partai? ya, buat nge-breedingnya dulu. Buat nyari lahan buat tempat breedingnya lagi. Tapi yang udah siap partai ada nggak? Kalau buat sekarang sih belum ada. Belum ada? Ya masih satuan aja. Masih satuan? Oke. Dari segi perawatan indukan nih Ya. tadi kan kata lu makan ya kan, terus ganti air udah pasti itu wajib. Ada lagi nggak selain itu yang menurut lu bisa, yang tadinya ikan selo atau basegalo nggak mutasi, itu ada nggak cara-cara tertentu? Ya gue sih sama aja, paling gue pakai secang sama daun ketapang. Udah ngepus pakan kutir. Pakan kutir. Tapi lu ikan dijemur nggak sih? Kalau gue sih dijemur, cuman jarang-jarang. Di sini nih di rumah lu nih ya. Ya. Udah ada berapa ekor anakan lu totalnya? Totalnya kurang lebih yang sekarang ada nih. Ya 300 ekor ada. 300 ekor. Berarti itu emang lu bener-bener istilahnya kerja sambil main beginian ya? Iya. Tapi ngebantu nggak sih nih cupang ini buat isi dompet lu gitu? Ngebantu, alhamdulillah dah. Alhamdulillah ya. Iya. Ya, emang cupang lagi booming sekarang nih. Tapi kita kan nggak tahu nih yang namanya cupang musiman atau seterusnya ada gitu kan. Nah menurut lu manjang nggak sih nih si cupang ini? Kalau buat manjang atau enggak, ini kan ikan nostalgia jatuhnya. Nah dari kita kecil udah ada ikan kayak gini. Selagi kalau buat sekarang ya, selagi masih ada kontes-kontes, itu membantu. Tapi lu nyari-nyari pemain baru. Oh iya. Itu lu main ikan kontes juga? Baru mau belajar Baru mau belajar ikan kontes ya. Iya. Berarti lu sekarang masih di fokus breeding dulu. fokus breeding. Ngeliatin mutasinya dulu, perhatiin mutasi dulu. Gue masih ke situ sih.
Hmm, iya iya iya. Ini anak-anak lu semua nih. Iya, Koi, Marble. Koi Marble, Koi dan Marble. Oke oke oke. Tapi menurut gua sih lu udah sukses istilahnya gitu kan. Karena gua pribadi nih ya, gua ngebreed di rumah. Gua nggak sampai istilahnya ratusan ekor apa puluhan ekor aja gua nggak nyampe. Iya, biasa proses bang. Gua kan juga awalnya dari cuma 30 ekor. Ya, tapi kan itu tuh 30 ekor presentasi lu buat apa ngebreed tuh udah ada kan. Iya, Tapi gua coba nih di rumah, ya gua mungkin ya kan apa namanya masih cetek lah ilmunya dibanding lu ya kan. Makanya gue masih mau nanya-nanya ke lu tentang breeding gitu. proses yang penting kita perhatiin aja. Kalau ditekunin mah, gua kan awal-awalnya Mm-mm. gua tekunin, gua perhatiin kendalanya kenapa ikan gua bisa mati. Ada Iya. pernah gua ngerasa berapa kali tuh gua 2 lubuk mati semua, belas. Dua lu bukan? 2 lubuk kan mati semua. Itu usia berapa hari, berapa minggu, apa berapa bulan? minggu. Minggu. Masih Itu cuma minggu. masih mingguan ya. Iya. Mungkin karena pH air juga, tapi yang gue ingin bahas sih kondisi indukan awalnya. Kondisi indukan awalnya. Iya, ikan masih muda, jadi telur muda, usia 3,5 bulan. Indukan udah siap kawin, anaknya udah siap gede. Iya. Itu kendalanya. Kalau indukan mateng masih bisa lah, masih bisa bertahan. Iya. Nah, lu kan sebagai breeder nih, breeder and seller juga ya, hobis. Hobis. Udah pasti itu dari kecil lu udah miara ikan cupang kan. Iya. Kalau dulu kan aduan tuh. Iya. Ada tips nggak sih, tips buat teman-teman di luar sana jangan patah semangat apa gimana gitu. Ya, iya. Terus mencoba walaupun gagal. Terus mencoba walaupun gagal. Pasti ada jalannya kok. Pasti ada jalannya. Tapi kan kebanyakan orang, di diri gue pribadi aja, ketika gue gagal, gue mencoba tapi ya begitu-gitu aja gitu. Ya jangan patah semangat lah, coba lagi dan coba terus. Oke, jadi buat lo di luar sana yang mau breeding ataupun lo apa namanya masih belajar lah, pemula kayak gue, jangan patah semangat kalau kata Imam. Oke. Kesuksesan itu belajar dari kegagalan, dan kegagalan itu membuat motivasi kita untuk terus berkarya dan berkarya. Terima kasih. Salam satu air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah.